Bayangkan seorang guru ngaji sederhana dihina dan diremehkan oleh wanita kaya di depan banyak warga karena dianggap miskin dan tidak punya masa depan. Namun siapa sangka, takdir justru menyatukan mereka dalam pernikahan, hingga sebuah rahasia besar terbongkar. Pria yang selama ini dipandang sebelah mata ternyata adalah CEO kaya raya nomor 1 di Bandung. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Teman-teman berasal dari kota mana? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kita satu kota. Sekarang, simak kisah selengkapnya berikut ini. Pagi itu, udara di sebuah desa di pinggiran Bandung terasa sejuk. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Jalan desa yang belum terlalu ramai terlihat basah oleh embun semalam. Dari sebuah masjid kecil di tengah permukiman warga, terdengar suara anak-anak membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara mereka terdengar bersahutan. Di depan anak-anak itu duduk seorang pria bernama Rahmat. Usianya sekitar 35 tahun. Wajahnya tenang. Rambutnya dipotong pendek dan rapi. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam, serta peci berwarna gelap. Tidak ada sesuatu yang terlihat istimewa dari penampilannya. Di samping masjid, terparkir sebuah motor tua yang sudah beberapa kali diperbaiki. Motor itulah yang setiap hari digunakan Rahmat untuk berkeliling desa. Sebagian warga mengenalnya sebagai guru ngaji. Tidak lebih. Rahmat sudah hampir 2 tahun tinggal di desa tersebut. Tidak ada yang mengetahui dengan jelas dari mana asalnya. Ketika pertama kali datang, ia hanya mengatakan ingin mencari kehidupan yang lebih tenang. Sejak saat itu, Rahmat membantu membersihkan masjid, mengajar anak-anak mengaji, serta sesekali membantu warga yang membutuhkan. Ia tidak pernah meminta bayaran. Jika ada orang tua yang memberikan uang, Rahmat sering menolaknya. Untuk anak-anak saja, Bu. Belikan mereka buku atau makanan. Karena itulah banyak warga menyukainya. Namun tidak semua orang memandang Rahmat dengan cara yang sama. Ada juga yang menganggapnya sebagai pria tanpa masa depan. Pagi itu, setelah pelajaran mengaji selesai, Rahmat menutup Al-Quran di hadapannya. Cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Anak-anak segera berdiri. Terima kasih, Pak Rahmat. Rahmat tersenyum. Iya. Hati-hati pulangnya. Satu persatu anak-anak meninggalkan masjid. Rahmat kemudian mulai merapikan Al-Quran kerak. Saat itulah suara beberapa mobil terdengar dari jalan utama desa. Warga mulai keluar dari rumah. 3 mobil mewah berwarna hitam memasuki jalan desa. Mobil pertama berhenti di depan sebuah rumah besar yang baru selesai direnovasi. Beberapa warga langsung berbisik. Itu keluarga Pak Hendra, ya? Iya. Katanya anak perempuannya pulang dari Jakarta. Yang namanya Rini? Iya. Pintu mobil tengah terbuka. Seorang wanita turun. Namanya Rini. Usianya sekitar 30 tahun. Penampilannya langsung menarik perhatian warga. Rini mengenakan blazer krem dengan potongan modern, celana panjang berwarna senada, sepatu hak tinggi, serta tas bermerek yang terlihat mahal. Rambut panjangnya ditata rapi dengan gaya modern. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya terdapat ponsel keluaran terbaru. Aroma parfumnya bahkan terasa ketika ia berjalan melewati beberapa warga. Rini memang berbeda dari kebanyakan wanita di desa itu. Ia terbiasa hidup di kota besar. Ia sering berpindah antara Bandung dan Jakarta untuk mengurus bisnis keluarganya. Pak Hendra, ayah Rini, merupakan salah satu pengusaha kaya yang memiliki beberapa toko, restoran, serta perusahaan distribusi. Sejak kecil, Rini hidup berkecukupan. Sekolah di tempat mahal. Kuliah di universitas terkenal. Liburan ke luar negeri. Berteman dengan para pengusaha muda dan kalangan sosialita. Lingkungan itu perlahan membentuk cara pandangnya terhadap manusia. Bagi Rini, kesuksesan dapat dilihat dari pekerjaan, uang, kendaraan, dan penampilan. Karena itu, ketika melihat kehidupan masyarakat desa, ia sering merasa dirinya berada di tingkat yang berbeda. Rini. Pak Hendra keluar dari mobil. Iya, Pak.
Nanti siang ikut papa ke rumah Pak Hasan. Rini mengangkat kacamatanya. Untuk apa? Ada acara warga. Papa sudah janji datang. Rini terlihat kurang tertarik. Aku baru sampai, Pak. Sebentar saja. Rini menghela napas. Oke. Beberapa jam kemudian, halaman rumah Pak Hasan sudah dipenuhi warga. Hari itu diadakan acara syukuran setelah pembangunan saluran air desa selesai. Pak Hendra merupakan salah satu donatur pembangunan tersebut. Karena itu, kehadirannya disambut dengan baik. Rini datang bersama ayahnya. Penampilannya kali ini bahkan lebih mencolok. Ia mengenakan blus putih, rok panjang berpotongan modern, jam tangan mewah, serta tas kecil yang serasi dengan pakaiannya. Beberapa perempuan muda di desa memperhatikannya dengan kagum. Cantik sekali. Bajunya bagus. Itu tasnya mahal, kayaknya. Rini mendengar beberapa komentar tersebut. Ia tersenyum tipis. Tidak jauh dari sana, Rahmat sedang membantu beberapa pemuda mengangkat kursi. Kemeja yang dipakainya sedikit basah oleh keringat. Rini melihatnya. Ia kemudian berbisik kepada ayahnya. Pak, itu siapa? Pak Hendra mengikuti arah pandang putrinya. Itu Rahmat. Kerja apa? Guru ngaji di masjid. Rini mengangguk pelan. Cuma guru ngaji? Pak Hendra langsung menatap putrinya. Jangan bilang cuma. Rini tersenyum kecil. Aku cuma tanya. Beberapa menit kemudian, Pak Hasan meminta Rahmat duduk bersama para tamu. Mat, sudah. Jangan angkat kursi terus. Duduk sini. Rahmat mengusap tangannya dengan kain. Saya di belakang saja, Pak. Jangan. Sini. Rahmat akhirnya duduk. Kebetulan kursi kosong berada tidak jauh dari tempat Rini. Pak Hendra tersenyum ketika melihat Rahmat. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam, Pak Hendra. Kapan terakhir kita ketemu? Kurang lebih 3 bulan lalu. Pak Hendra tertawa. Kamu masih saja susah dicari. Rahmat hanya tersenyum. Rini memperhatikan percakapan mereka. Ia cukup heran karena ayahnya berbicara kepada Rahmat dengan sangat sopan. Ini anak saya, Rini. Rahmat menoleh. Rini hanya memberikan senyum tipis. Rini, ini Rahmat. Guru ngaji yang sering papa ceritakan. Rahmat mengangguk. Salam kenal. Ya? Jawaban Rini sangat singkat. Rahmat tidak mempermasalahkannya. Acara kemudian dimulai. Setelah doa, beberapa warga mulai berbincang santai. Entah bagaimana awalnya, pembicaraan berubah menjadi masalah pernikahan. Salah seorang ibu tertawa sambil melihat Rahmat. Pak Rahmat ini yang belum dapat pasangan. Warga lain ikut tertawa. Betul. Padahal orangnya baik. Rahmat tersenyum malu. Belum waktunya, Bu. Seorang ibu kemudian bercanda. Kalau sama Mbak Rini bagaimana? Suasana langsung ramai. Beberapa warga tertawa. Pak Hendra juga tersenyum. Namun ekspresi Rini berubah. Ia menatap ibu tersebut. Maaf, Bu. Ibu itu segera tersenyum canggung. Bercanda saja, Mbak. Rini menoleh kepada Rahmat. Ia memperhatikan pakaian sederhana pria itu dari atas sampai bawah. Kemudian matanya beralih kepada motor tua yang terparkir di dekat masjid. Rini tertawa kecil. Namun tawanya terasa merendahkan. Saya rasa bercandanya terlalu jauh. Suasana perlahan menjadi sunyi. Rahmat tetap diam. Pak Hendra mulai terlihat tidak nyaman. Rini? Namun Rini melanjutkan. Bukannya saya sombong. Tapi realistis saja. Beberapa warga saling memandang. Rini menyandarkan tubuhnya di kursi. Pernikahan itu butuh kesiapan. Bukan cuma modal baik dan bisa mengaji. Tidak ada yang menyela. Rahmat masih menatap tenang. Rini kemudian berkata lagi. Seorang pria harus punya pekerjaan yang jelas. Penghasilan yang jelas. Masa depan yang jelas. Pak Hendra langsung menegur.
Cukup, Rini. Namun Rini merasa dirinya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Aku cuma menjelaskan kenyataan, Pak. Kemudian ia kembali memandang Rahmat. Pak Rahmat, jangan tersinggung. Rahmat mengangguk. Saya tidak tersinggung. Jawaban tenang itu justru membuat Rini semakin ingin berbicara. Bagus. Ia melihat motor Rahmat. Karena menurut saya, seseorang juga harus tahu posisi. Beberapa warga mulai menunduk. Mereka memahami maksud kalimat tersebut. Rahmat menatap Rini. Apa maksud Mbak Rini? Rini tersenyum tipis. Maksud saya sederhana. Ia berdiri sambil memegang tasnya. Kalau kehidupan sendiri saja masih seperti ini, jangan bermimpi terlalu tinggi. Suasana halaman rumah Pak Hasan langsung hening. Kalimat itu terdengar jelas oleh hampir semua orang. Seorang ibu bahkan terlihat tidak percaya. Pak Hendra berdiri. Rini? Namun Rahmat mengangkat tangannya pelan. Tidak apa-apa, Pak. Rini menatap Rahmat. Ia mengira pria itu akan marah. Namun tidak. Rahmat justru tersenyum. Pendapat Mbak Rini ada benarnya. Rini sedikit terkejut. Rahmat melanjutkan. Memang seorang laki-laki harus bertanggung jawab. Rini mengangguk. Bagus kalau paham. Rahmat kemudian berdiri. Tapi ada satu hal yang mungkin berbeda antara saya dan Mbak Rini. Rini mengerutkan kening. Apa? Rahmat tersenyum. Saya tidak pernah menentukan harga seseorang dari pakaian yang dipakainya. Wajah Rini berubah. Beberapa warga menatap Rahmat. Rahmat melanjutkan dengan suara tetap tenang. Karena orang yang terlihat sederhana belum tentu miskin. Orang yang terlihat kaya juga belum tentu memiliki segalanya. Rini langsung merasa tersindir. Jadi Anda bilang saya miskin? Rahmat menggeleng. Saya tidak mengatakan itu. Lalu, saya hanya mengatakan kita sebaiknya berhati-hati menilai seseorang. Rini tertawa kecil. Kalimat yang bagus. Ia mengambil ponselnya. Tapi kenyataan tetap kenyataan. Rahmat tidak menjawab. Ia kemudian membantu seorang anak kecil yang menjatuhkan gelas. Sikap tenang Rahmat membuat Pak Hendra semakin memperhatikannya. Sementara Rini memilih pergi menuju mobil. Sebelum masuk, ia sempat melihat motor tua milik Rahmat sekali lagi. Dalam pikirannya hanya ada satu kesimpulan. Pria seperti Rahmat sama sekali tidak berada di dunianya. Rini tidak mengetahui bahwa beberapa meter dari tempatnya berdiri, ponsel Rahmat tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Rahmat melihat layar. Pak Rahmat, rapat direksi Rahmat Group menunggu keputusan Anda. Akuisisi perusahaan senilai 2,4 triliun rupiah tidak bisa dilanjutkan tanpa persetujuan CEO. Rahmat membaca pesan itu beberapa detik. Kemudian layar ponselnya kembali mati. Ia memasukkannya ke dalam saku. Tidak seorang pun melihatnya. Tidak seorang pun mengetahui siapa dirinya. Termasuk Rini. Wanita yang baru saja mempermalukannya di hadapan masyarakat itu sama sekali tidak tahu bahwa pria dengan motor tua dan pakaian sederhana tersebut sebenarnya mampu membeli seluruh bisnis keluarganya tanpa perlu berutang kepada siapapun. Rahmat memandang mobil Rini yang perlahan meninggalkan desa. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak marah. Ia juga tidak berniat membuktikan apapun. Namun takdir telah menyiapkan jalan yang jauh lebih rumit untuk mereka berdua. Dan tanpa Rini sadari, penghinaan di siang itu menjadi awal dari sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Mobil yang membawa Rini perlahan meninggalkan desa. Dari balik kaca jendela, Rini masih dapat melihat halaman rumah Pak Hasan yang semakin jauh. Ia menyilangkan kedua tangannya di dada. Wajahnya terlihat kesal. Perkataan Rahmat terus terulang di kepalanya. Saya tidak pernah menentukan harga seseorang dari pakaian yang dipakainya. Rini mendengus pelan. Memangnya siapa dia sampai berani bicara seperti itu? Pak Hendra yang duduk di sampingnya tidak langsung menjawab. Sejak meninggalkan acara warga tadi, wajah pria berusia hampir 60 tahun itu terlihat serius. Rini memperhatikan ayahnya. Papa kenapa? Pak Hendra menoleh. Kamu benar-benar tidak merasa melakukan kesalahan? Rini terdiam sebentar. Kesalahan apa?
Kamu mempermalukan Rahmat di depan banyak orang. Rini menghela napas. Pak, aku cuma menjawab candaan mereka. Cara kamu menjawabnya keterlaluan. Rini mengambil ponselnya. Ia membuka beberapa pesan yang masuk. Aku tidak menghina. Kamu mengatakan dia tidak punya masa depan. Memangnya salah? Pak Hendra menatap putrinya cukup lama. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Rini tersenyum tipis. Justru karena aku bisa melihat kenyataannya. Kenyataan yang mana? Rini menurunkan ponselnya. Dia tinggal di desa. Mengajar ngaji. Naik motor tua. Pakaiannya juga biasa saja. Aku harus menyimpulkan apa? Pak Hendra menggeleng perlahan. Kadang Papa heran dengan cara berpikirmu. Rini mulai kehilangan kesabaran. Papa mau aku berpura-pura? Tidak. Lalu? Papa cuma mau kamu menghargai orang. Rini kembali melihat layar ponselnya. Ia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Baginya masalah tadi sudah selesai. Namun bagi Pak Hendra, tidak. Pria itu memandang keluar jendela. Ada sesuatu mengenai Rahmat yang tidak pernah ia ceritakan kepada putrinya. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui sebagian besar masyarakat desa. Pak Hendra pernah bertemu Rahmat jauh sebelum pria itu tinggal di desa. Bukan di masjid. Bukan pula di acara warga. Pertemuan mereka terjadi bertahun-tahun lalu, di sebuah ruang rapat perusahaan di Bandung. Namun Pak Hendra selalu menyimpan cerita tersebut. Ia memiliki alasan. Rahmat sendiri yang memintanya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil mereka tiba di sebuah rumah besar di kawasan elit Bandung. Pagar otomatis terbuka. 2 petugas keamanan segera berdiri. Rini turun dari mobil sambil membawa tasnya. Begitu masuk rumah, ia langsung melepas sepatu hak tingginya. BI, buatkan icet kafe, ya. Baik, Non. Rini berjalan menuju ruang keluarga. Rumah tersebut memiliki interior modern. Dinding berwarna putih dan abu-abu. Lampu gantung besar menghiasi ruang tengah. Beberapa lukisan mahal tergantung di dinding. Semua terlihat berbeda jauh dengan rumah-rumah sederhana di desa yang baru ia kunjungi. Rini menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Ia mengambil ponsel. Beberapa notifikasi Instagram masuk. Salah seorang temannya mengirim pesan. Dinner malam ini? Rini membalas cepat. Mai. Lagi capek. Beberapa detik kemudian muncul pesan lain. Besok ada launching brand baru di Braga. Datang, kan? Rini tersenyum. Tentu. Itulah kehidupan yang ia kenal. Acara bisnis. Restoran. Pertemuan. Perjalanan. Fashion. Media sosial. Bagi Rini, dunia bergerak cepat. Ia tidak terbiasa dengan kehidupan desa yang menurutnya terlalu sederhana. BI Sumi datang membawa segelas kopi dingin. Ini, Non. Thanks, BI. Rini mengambil gelas. BI Sumi tidak langsung pergi. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu. Kenapa, BI? Tadi dari desa, ya? Iya. Ketemu Pak Rahmat? Rini menatapnya. Kok Bibi tahu? BI Sumi tersenyum. Pak Rahmat sering membantu orang di sana. Rini mengangkat alis. Bibi kenal? Pernah ketemu. Dia memang terkenal? Orangnya baik. Rini tertawa kecil. Semua orang bilang begitu. BI Sumi hanya tersenyum. Kadang orang baik memang kelihatannya sederhana, Non. Rini menatap BI Sumi. Bibi juga mau ceramah? BI Sumi langsung tertawa kecil. Enggak, Non. Ya sudah. BI Sumi pergi. Rini menggeleng. Hari itu seolah semua orang membela Rahmat. Ia tidak memahami alasannya. Malam mulai turun. Sekitar pukul 8, Rini sudah mengganti pakaiannya. Ia mengenakan blus hitam sederhana dengan celana panjang putih. Rambutnya diikat. Ia turun menuju ruang makan. Namun suasana rumah terasa berbeda.
Pak Hendra sedang duduk bersama dua pria berpakaian formal. Di atas meja terdapat beberapa dokumen. Wajah mereka serius. Rini berhenti. "Papa ada meeting?" Pak Hendra melihatnya. "Iya." Rini mengenali salah satu pria tersebut. Pak Arman, Direktur Keuangan perusahaan keluarga mereka. Pria satunya adalah seorang konsultan hukum. Rini mendekat. "Ada masalah?" Pak Hendra menutup sebuah dokumen. "Besok saja kita bicara." Rini langsung mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kecil, ayahnya selalu melakukan hal yang sama. Jika masalah kecil, Pak Hendra akan menjelaskan. Jika masalah besar, ia akan mengatakan, "Besok saja." Rini duduk. "Masalah apa?" Pak Arman menatap Pak Hendra. Tidak ada yang menjawab. "Pak." Pak Hendra menarik napas panjang. Perusahaan sedang mengalami masalah likuiditas. Rini mengerutkan kening. "Seberapa serius?" Pak Hendra tidak langsung menjawab. Pak Arman membuka sebuah berkas. Beberapa proyek tidak menghasilkan arus kas sesuai target. "Terus? Kita juga punya kewajiban pembayaran ke bank bulan depan." Rini mulai serius. "Berapa?" Pak Arman menyebut angka. Rini terdiam. "Jumlahnya sangat besar." "Kenapa aku baru tahu?" Pak Hendra menjawab. "Papa sedang mencoba menyelesaikannya." "Dengan cara apa?" "Kami mencari investor." "Sudah ada?" Pak Arman menggeleng. "Belum ada yang memberikan keputusan final." Rini berdiri. "Aku punya beberapa kenalan investor." Pak Hendra menatapnya. "Bukan investor kecil yang kita butuhkan." Rini terdiam. Nada bicara ayahnya membuatnya memahami bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang ia bayangkan. "Kalau tidak dapat?" Pak Arman menjawab hati-hati. "Kita mungkin harus menjual sebagian aset." "Kalau masih tidak cukup?" Tidak ada yang menjawab. Rini menelan ludah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa takut. Selama bertahun-tahun, ia selalu menganggap bisnis keluarganya kokoh. Ia tidak pernah berpikir bahwa perusahaan yang membiayai seluruh gaya hidup mereka bisa mengalami masalah sebesar ini. "Papa sudah tahu sejak kapan?" "Beberapa bulan." "Kenapa tidak cerita?" "Karena Papa tidak mau kamu khawatir." Rini langsung berkata. "Aku bagian dari keluarga ini." Pak Hendra mengangguk. "Papa tahu." "Kalau begitu aku akan bantu." Pak Hendra melihat putrinya. "Kamu yakin?" "Tentu." Rini mengambil dokumen. Ia mulai membaca. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rini tidak pergi ke restoran ataupun menghadiri acara sosial. Ia duduk bersama ayahnya hingga hampir tengah malam. Mereka membahas perusahaan, utang, kontrak, investor, aset, dan risiko kebangkrutan. Di sisi lain kota Bandung, suasana jauh berbeda. Rahmat baru selesai salat Isya di masjid kecil desa. Ia menggulung sajadah. Beberapa anak muda masih duduk berbincang di teras masjid. Rahmat berjalan menuju rumah sederhana yang ia tempati tidak jauh dari sana. Rumah itu hanya terdiri dari 2 kamar. Tidak ada furnitur mewah. Tidak ada kendaraan mahal. Tidak ada petugas keamanan. Rahmat masuk. Ia menyalakan lampu ruang tengah. Kemudian mengambil ponsel yang sejak tadi berada di saku. Ada 17 panggilan tidak terjawab. Sebagian besar berasal dari nomor yang sama. Rahmat menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian seseorang menjawab. "Pak Rahmat." Suara pria itu terdengar lega. "Maaf, tadi saya di masjid. Rapat direksi menunggu keputusan Bapak sejak sore." Rahmat duduk. "Bagaimana hasil due diligence?" "Sudah selesai." "Risikonya?" "Masih dalam batas yang kita tentukan." Rahmat mengambil laptop dari lemari. Ia membukanya. Tampilan yang muncul sangat berbeda dengan kehidupan sederhana di sekelilingnya. Beberapa laporan keuangan perusahaan terpampang di layar. Nilai final,
2,4 triliun. Rahmat diam beberapa detik. Ambil. Pria di telepon terdiam. Bapak setuju akuisisi? Iya. Kita langsung tanda tangani? Besok. Baik, Pak. Rahmat hendak menutup telepon. Namun pria itu kembali berbicara. Ada satu hal lagi. Apa? Kami mendapat proposal perusahaan distribusi lokal yang sedang mencari investor. Rahmat membuka sebuah file. Nama perusahaan? Hendra Niaga Utama. Tangan Rahmat berhenti. Ia mengenal nama tersebut. Rahmat menyandarkan tubuh ke kursi. Pemiliknya Pak Hendra? Iya. Masalahnya? Likuiditas. Kewajiban ban cukup besar. Tetapi bisnis dasarnya sebenarnya masih sehat. Rahmat membaca laporan. Beberapa angka terlihat di layar. Berapa kebutuhan mereka? Pria itu menyebutkan jumlah. Rahmat tidak langsung memberikan jawaban. Proposal masuk lewat siapa? Tim investasi. Pak Hendra tahu perusahaan kita yang menerima proposal? Belum. Mereka menggunakan broker. Rahmat menatap layar cukup lama. Ia teringat Pak Hendra. Kemudian, tanpa sengaja, wajah Rini ikut terlintas di pikirannya. Wanita yang beberapa jam sebelumnya mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki masa depan. Rahmat tersenyum kecil. Bukan karena dendam. Ia justru merasa situasi tersebut terlalu aneh. Pak. Rahmat kembali fokus. Pelajari perusahaannya. Apakah masuk prioritas? Jangan karena saya mengenal pemiliknya. Baik. Nilai secara profesional. Siap. Kalau bisnisnya layak, kita bantu. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Baik, Pak Rahmat. Telepon berakhir. Rahmat menutup laptop. Ia kemudian berdiri dan membuka jendela. Udara malam desa masuk. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik. Tidak ada orang yang akan percaya bahwa dari rumah kecil tersebut, keputusan bernilai triliunan rupiah baru saja dibuat. Pagi berikutnya, Rini bangun lebih awal. Ia hampir tidak tidur. Di meja kamarnya terdapat laptop, dokumen, dan beberapa catatan. Rini biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk memilih pakaian. Namun pagi itu ia bergerak cepat. Ia mengenakan blazer biru tua, inner putih, celana bahan berpotongan lurus, serta sepatu hak sedang. Rambutnya dikuncir rapi. Penampilannya tetap modern dan modis. Namun kali ini tidak ada waktu untuk memikirkan acara sosial. Ia turun. Pak Hendra sudah menunggu di ruang makan. Kamu jadi ikut? Rini mengambil kopi. Ke bank? Iya. Jadi, pertemuan dengan pihak ban berlangsung hampir 2 jam. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ban memberikan waktu tambahan, tetapi tidak banyak. Setelah keluar dari gedung, Rini masuk mobil dengan wajah tegang. Pak, kita masih punya waktu. Pak Hendra tersenyum tipis. Tidak banyak. Kita cari investor lain. Sudah. Cari lagi. Pak Hendra menatap jalan. Kadang masalah bukan karena tidak ada uang. Terus, orang tidak mau masuk kalau melihat risikonya terlalu tinggi. Rini diam. Beberapa menit kemudian Pak Hendra berkata, sore ini Papa mau ke desa. Rini menoleh. Lagi? Iya. Untuk apa? Mau ketemu seseorang. Siapa? Rahmat. Rini hampir tertawa. Serius? Pak Hendra mengangguk. Pak, perusahaan kita hampir bermasalah besar. Papa malah mau ketemu guru ngaji? Pak Hendra menatap putrinya. Kamu ikut? Aku? Iya. Untuk apa? Meminta maaf. Rini langsung menggeleng. Aku nggak merasa perlu. Kamu mempermalukannya. Dia juga menyindir aku. Setelah kamu menghinanya lebih dulu. Rini menatap keluar jendela. Aku nggak mau. Pak Hendra berkata tegas.
Ini bukan permintaan. Rini menoleh. Jarang sekali ayahnya berbicara seperti itu. Papa kenapa begitu membela dia? Pak Hendra tidak menjawab. Sore harinya, mobil mereka kembali memasuki desa. Rini duduk dengan wajah tidak senang. Kali ini ia tidak mengenakan pakaian untuk acara formal. Ia mengganti blazer dengan blus lengan panjang berwarna beige dan celana hitam. Tetap rapi. Tetap modis. Namun lebih sederhana. Mobil berhenti di depan masjid. Rahmat sedang menyapu halaman. Ketika melihat Pak Hendra turun, ia meletakkan sapu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendra tersenyum. Ganggu? Tidak, Pak. Rahmat kemudian melihat Rini. Ia hanya mengangguk sopan. Rini membalas dengan ekspresi datar. Pak Hendra berkata, boleh bicara sebentar? Tentu. Mereka duduk di teras masjid. Beberapa detik suasana terasa canggung. Pak Hendra akhirnya membuka pembicaraan. Sebenarnya saya datang karena Rini. Rini langsung menatap ayahnya. Pak Hendra melanjutkan. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Rini menghela napas. Rahmat menatapnya. Rini masih diam. Rini? Pak Hendra menegur pelan. Akhirnya Rini berkata, kalau ucapan saya kemarin membuat Pak Rahmat tersinggung, saya minta maaf. Rahmat tersenyum tipis. Saya sudah bilang, saya tidak tersinggung. Rini sedikit kesal. Ya sudah. Pak Hendra langsung memotong. Bukan begitu cara meminta maaf. Rini menahan emosinya. Ia kembali menatap Rahmat. Saya minta maaf karena bicara seperti itu di depan warga. Kali ini Rahmat mengangguk. Saya terima. Selesai. Rini mengira mereka akan langsung pulang. Namun Pak Hendra tetap duduk. Rahmat melihat wajahnya. Bapak kelihatan kurang sehat. Pak Hendra tersenyum. Cuma kurang tidur. Rahmat memperhatikan lebih lama. Ada masalah? Pak Hendra terdiam. Rini langsung berkata, Pak. Ia tidak ingin masalah bisnis mereka dibicarakan dengan Rahmat. Namun Pak Hendra mengabaikannya. Perusahaan sedang sedikit bermasalah. Rahmat tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Masalah arus kas? Rini menoleh cepat. Pak Hendra terlihat terkejut. Kok kamu tahu? Rahmat menjawab santai. Biasanya perusahaan yang usahanya masih jalan tapi pemiliknya terlihat seperti Bapak. Masalahnya bukan penjualan. Biasanya arus kas atau utang jatuh tempo. Rini langsung memperhatikan Rahmat. Jawaban itu terlalu spesifik untuk seorang guru ngaji. Pak Hendra tertawa kecil. Kamu memang tidak berubah. Rahmat tersenyum. Seberapa serius? Pak Hendra menjelaskan secara singkat. Rahmat mendengarkan. Ia beberapa kali bertanya. Tentang rasio utang. Tentang marine bisnis. Tentang kontrak pemasok. Tentang struktur pinjaman bank. Rini mulai merasa aneh. Pertanyaan Rahmat terdengar seperti pertanyaan seorang profesional keuangan. Bukan seseorang yang sekadar pernah membaca artikel bisnis. Pak Rahmat pernah kerja di perusahaan? Rini akhirnya bertanya. Rahmat menoleh. Pernah. Bagian apa? Rahmat tersenyum. Macam-macam. Jawaban itu membuat Rini semakin penasaran. Keuangan? Pernah bersinggungan. Investasi? Rahmat hanya tersenyum. Sedikit. Rini hampir ingin bertanya lagi. Namun Pak Hendra melanjutkan pembicaraan. Setelah hampir 1 jam, Rahmat berkata, kalau bisnis dasarnya masih sehat, masalah seperti ini sebenarnya bisa diselesaikan. Rini langsung menjawab. Kalau punya uang. Rahmat memandangnya. Bukan cuma uang. Lalu, investor yang tepat. Rini menyilangkan tangan. Kami sedang cari. Rahmat mengangguk. Nanti saya coba tanyakan seseorang. Rini hampir tertawa. Pak Rahmat punya kenalan investor?
Pak Hendra langsung menatap putrinya. Namun Rahmat tetap tenang. Sedikit. Rini mengangguk. Baik. Nada suaranya jelas menunjukkan bahwa ia tidak terlalu percaya. Pak Hendra berdiri. Terima kasih, Mat. Sama-sama. Sebelum pergi, Pak Hendra menepuk bahu Rahmat. Ada tatapan tertentu di antara keduanya. Rini melihatnya. Namun ia tidak mengerti. Dalam perjalanan pulang, Rini langsung bertanya. Papa sebenarnya kenal Rahmat dari mana? Pak Hendra tidak menjawab. Pak. Sudah lama. Sejak kapan? Beberapa tahun. Di mana? Pak Hendra tersenyum kecil. Suatu hari nanti kamu akan tahu. Rini merasa semakin kesal. Kenapa semuanya misterius? Pak Hendra memandang putrinya. Mungkin karena kamu terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Rini langsung diam. Keesokan paginya, sebuah telepon masuk ke kantor Pak Hendra. Pak Arman mengangkatnya. Beberapa menit kemudian ia berlari menuju ruang direktur utama. Wajahnya terlihat tidak percaya. Pak. Pak Hendra mengangkat kepala. Ada apa? Kita mendapat respons dari investor. Pak Hendra langsung berdiri. Siapa? Rahmat Capital. Pak Hendra membeku. Rini yang kebetulan berada di ruangan itu menoleh. Rahmat? Pak Arman mengangguk. Rahmat Capital. Salah satu perusahaan investasi terbesar di Bandung. Rini mengambil dokumen dari tangannya. Siapa pemiliknya? Pak Arman membuka tablet. Informasi publiknya terbatas. Perusahaan induknya bagian dari Rahmat Group. Rini membaca. Rahmat Group. Nama itu terasa aneh. Kenapa namanya sama? Pak Arman menjawab. Mungkin kebetulan. Rini menatap layar. Di sana terdapat logo perusahaan yang sangat sederhana. Di bawahnya tertulis. Rahmat Group. Private Investment and Holding Company. Pak Arman melanjutkan. Mereka menawarkan pertemuan besok. Rini melihat ayahnya. Pak Hendra tidak terlihat terkejut. Justru terlalu tenang. Pak. Pak Hendra menatapnya. Papa tahu perusahaan ini? Pak Hendra tidak menjawab. Rini semakin curiga. Papa kenal orang di dalamnya? Pak Hendra hanya berkata. Datang ke pertemuan besok. Siapa yang akan kita temui? Pak Arman menjawab. Tim investasi mereka. Rini kembali melihat layar. Nilai aset perusahaan tersebut membuatnya terdiam. Angkanya sangat besar. Jauh lebih besar dibanding perusahaan keluarganya. Malam harinya, Rini mencari informasi di internet. Namun hampir tidak ada foto pemilik Rahmat Group. Perusahaan tersebut dikenal sangat tertutup. Nama CEO-nya tercatat singkat. Rahmat Pratama. Tidak ada foto resmi terbaru. Rini memperbesar layar. Rahmat Pratama? Ia teringat guru ngaji di desa. Kemudian langsung menggeleng. Enggak mungkin. Ia tertawa kecil pada pikirannya sendiri. Nama Rahmat sangat umum. Tidak mungkin seorang guru ngaji yang mengendarai motor tua adalah pemilik grup perusahaan bernilai triliunan rupiah. Pagi berikutnya, Rini dan ayahnya tiba di sebuah gedung tinggi di pusat Bandung. Mobil berhenti di area khusus tamu. Rini keluar. Ia mengenakan setelan putih gading dengan potongan modern, sepatu hak berwarna nude, jam tangan elegan, serta tas kerja kecil. Penampilannya sempurna untuk pertemuan bisnis. Mereka masuk ke lobi. Seorang resepsionis menyambut. Selamat pagi, Pak Hendra. Pagi. Tim investasi sudah menunggu di lantai 27. Rini melihat sekeliling. Gedung itu sangat mewah. Namun tidak berlebihan. Semua terlihat profesional. Mereka masuk lift. Angka bergerak naik. Pintu terbuka. Seorang sekretaris membawa mereka menuju ruang rapat. Rini duduk. Beberapa eksekutif masuk. Pertemuan dimulai. Mereka membahas perusahaan keluarga Rini hampir 2 jam.
Pertanyaannya detail. Sangat detail. Namun satu kursi di ujung meja tetap kosong. Rini akhirnya bertanya. Apakah CEO kalian tidak hadir? Salah seorang direktur menjawab. Beliau sedang ada kegiatan lain. Rini mengangguk. Siapa nama CEO-nya? Direktur itu tersenyum. Pak Rahmat. Rini menahan napas. Tentu saya tahu namanya. Maksud saya, nama lengkap. Rahmat Pratama. Rini terdiam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Kebetulan. Pasti kebetulan. Direktur itu melanjutkan. Beliau yang secara langsung meminta kami memprioritaskan analisis perusahaan Pak Hendra. Rini langsung melihat ayahnya. Pak Hendra tetap diam. Kenapa? Direktur tersebut menjawab. Saya tidak tahu. Beberapa saat kemudian, pertemuan selesai. Rahmat Capital mengatakan akan memberikan keputusan dalam waktu dekat. Saat berjalan menuju lift, Rini langsung menarik lengan ayahnya. Papa. Pak Hendra berhenti. Kenapa? Papa tahu sesuatu. Tentang apa? Rahmat. Pak Hendra diam. Rahmat yang di desa. Tidak ada jawaban. Nama lengkap dia siapa? Pak Hendra memandang putrinya. Sebelum sempat menjawab, pintu lift terbuka. Seorang pria keluar. Mengenakan setelan jas hitam. Di belakangnya berjalan dua orang staf. Pria tersebut berhenti ketika melihat Pak Hendra. Pak Hendra? Pak Hendra tersenyum. Pak Surya. Mereka berjabat tangan. Pak Surya kemudian melihat Rini. Anaknya? Iya. Rini? Salam kenal. Rini membalas. Salam kenal. Pak Surya lalu berkata kepada Pak Hendra. Pak Rahmat sudah menghubungi saya tadi malam. Rini langsung memperhatikan. Pak Surya melanjutkan. Beliau meminta kami melakukan semuanya secara objektif. Tidak boleh ada perlakuan khusus. Pak Hendra mengangguk. Saya mengerti. Rini tidak tahan lagi. Maaf. Pak Surya menoleh. Ya? Pak Rahmat yang Anda maksud? Rini berhenti sebentar. Seperti apa orangnya? Pak Surya tampak bingung dengan pertanyaan itu. Seperti apa? Usianya sekitar 35? Iya. Rini menelan ludah. Rambut pendek? Pak Surya tersenyum. Kurang lebih. Rini mulai merasa tidak nyaman. Dia sering pergi ke desa? Pak Surya terdiam. Kemudian ia menatap Pak Hendra. Pak Hendra tidak mengatakan apapun. Pak Surya tampaknya memahami sesuatu. Ia tersenyum tipis. Kalau soal kehidupan pribadi beliau, saya tidak bisa menjelaskan. Rini semakin curiga. Setelah mereka berpisah, Rini masuk lift bersama ayahnya. Pintu menutup. Ia langsung menatap Pak Hendra. Papa. Pak Hendra diam. Jangan bilang ini kebetulan. Angka lift mulai turun. Rahmat yang di desa itu siapa sebenarnya? Pak Hendra tetap tidak menjawab. Rini menatap ayahnya dengan serius. Papa. Pak Hendra akhirnya menarik napas. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, ponselnya berdering. Pak Hendra melihat layar. Wajahnya berubah. Apa? Rini bertanya. Pak Hendra menjawab telepon. Halo? Beberapa detik kemudian tubuhnya mendadak kaku. Tangannya memegang dada. Pak. Pak Hendra mencoba menarik napas. Pak. Pria itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Rini menangkap tubuh ayahnya. Papa. Lift masih bergerak turun. Pak Hendra terlihat kesulitan bernapas. Papa, lihat aku. Rini panik. Pak. Tolong. Ia menekan tombol darurat. Pintu lift akhirnya terbuka di lantai bawah. Petugas keamanan langsung berlari. Pak Hendra dibawa ke rumah sakit.
Beberapa jam kemudian, Rini duduk sendirian di depan ruang perawatan. Blazer putihnya sudah kusut. Rambutnya tidak lagi serapi pagi tadi. Ia memegang tas dengan kedua tangan. Dokter mengatakan kondisi ayahnya stabil. Kelelahan dan tekanan berat kemungkinan menjadi salah satu pemicunya. Rini menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Perusahaan sedang bermasalah. Ayahnya jatuh sakit. Dan sebuah pertanyaan terus memenuhi pikirannya. Siapa sebenarnya Rahmat? Menjelang malam, pintu lorong rumah sakit terbuka. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Rini mengangkat kepala. Seorang pria berjalan ke arahnya. Kemeja putih sederhana. Celana hitam. Tidak memakai jas. Tidak membawa tas mahal. Rahmat. Guru ngaji dari desa. Rini berdiri. Kamu? Rahmat berhenti di depannya. Bagaimana kondisi Pak Hendra? Rini masih terkejut. Dari mana kamu tahu Papa di sini? Rahmat tidak langsung menjawab. Bagaimana kondisinya? Sudah stabil. Rahmat terlihat lega. Alhamdulillah. Rini menatapnya lekat-lekat. Semua kejadian 2 hari terakhir kembali muncul dalam pikirannya. Rahmat Capital. Rahmat Group. Rahmat Pratama. Pertanyaan-pertanyaan bisnis yang terlalu tajam untuk seorang guru ngaji. Sikap ayahnya. Rahmat yang mengetahui keadaan perusahaan. Dan sekarang, pria ini mengetahui bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Rini melangkah 1 langkah mendekat. Kamu sebenarnya siapa? Rahmat terdiam. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Rini tidak melihat Rahmat sebagai guru ngaji sederhana. Ia melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Ketenangan. Kepercayaan diri. Cara berdiri. Cara berbicara. Semua terasa berbeda. Namun Rahmat hanya berkata, sekarang bukan waktu yang tepat membicarakan saya. Rini ingin bertanya lagi. Tiba-tiba seorang perawat keluar. Mbak Rini? Iya. Pak Hendra sudah sadar. Beliau meminta bertemu Anda. Rini langsung masuk. Sebelum pintu tertutup, ia sempat menoleh kepada Rahmat. Pria itu tetap berdiri di lorong. Tenang. Seolah memiliki jawaban dari semua pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Rini masuk ke kamar. Pak Hendra terbaring di ranjang. Wajahnya pucat. Pak. Rini mendekat. Pak Hendra memegang tangan putrinya. Rini? Iya, Pak. Pak Hendra menarik napas perlahan. Ada sesuatu yang Papa ingin kamu lakukan. Apa? Pak Hendra menatapnya lama. Sangat lama. Kemudian ia berkata, kalau suatu hari Papa meminta kamu mempercayai Rahmat, kamu harus percaya. Rini terdiam. Kenapa? Pak Hendra tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan putrinya semakin erat. Di luar kamar, Rahmat berdiri sendirian. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari tim investasi. Pak Rahmat, evaluasi Hendra Niaga Utama selesai. Perusahaan layak diselamatkan. Kami membutuhkan keputusan akhir Anda. Rahmat membaca pesan tersebut. Ia kemudian melihat pintu kamar Pak Hendra. Beberapa detik kemudian, ia mengetik satu jawaban. Lanjutkan. Tanpa diketahui Rini, satu kata itu baru saja menyelamatkan perusahaan keluarganya dari jurang kehancuran. Namun kejutan terbesar belum terjadi. Karena setelah malam itu, sebuah keputusan dari Pak Hendra akan membuat kehidupan Rini dan Rahmat terikat jauh lebih dalam daripada sekadar hubungan antara seorang wanita kaya dan seorang guru ngaji desa. Tanpa diketahui Rini, satu kata yang diketik Rahmat malam itu telah menyelamatkan perusahaan keluarganya dari jurang kehancuran. Namun Rini tidak mengetahui apapun. Baginya, Rahmat masih tetap menjadi pria sederhana dari desa yang penuh tanda tanya. Malam itu, Rini duduk di samping ranjang ayahnya. Pak Hendra sudah terlihat lebih tenang. Infus masih terpasang di tangan kirinya. Pak. Pak Hendra membuka mata. Iya? Tadi Papa bilang aku harus percaya sama Rahmat. Pak Hendra diam.
Kenapa? Pak Hendra menatap putrinya. Kamu masih penasaran siapa dia? Jelas. Rini sedikit mendekat. Perusahaan yang mau investasi ke kita namanya Rahmat Capital. CEO-nya juga namanya Rahmat. Orang-orang di gedung tadi bicara seolah papa sudah mengenal mereka. Pak Hendra tetap diam. Rini melanjutkan. Terus Rahmat bisa tahu papa ada di rumah sakit. Pak Hendra menarik napas pelan. Kadang kamu terlalu cepat ingin mendapatkan jawaban. Rini mengerutkan kening. Ini bukan soal sabar, Pak. Semuanya aneh. Pak Hendra tersenyum tipis. Kalau kamu mau tahu seseorang, jangan cuma cari tahu hartanya. Rini langsung memahami maksud kalimat itu. Papa masih membahas kejadian di desa? Iya. Aku sudah minta maaf. Kamu minta maaf karena papa suruh. Rini terdiam. Pak Hendra melanjutkan. Papa ingin kamu belajar melihat orang dari cara dia memperlakukan manusia. Rini tidak menjawab. Pintu kamar terbuka. Rahmat masuk perlahan. Ia membawa sebuah kantong kecil berisi buah. Maaf, saya masuk. Pak Hendra tersenyum. Masuk, Mat. Rini menoleh. Sekali lagi ia memperhatikan Rahmat. Penampilannya tetap sederhana. Kemeja putih. Celana hitam. Jam tangan biasa. Tidak ada sesuatu yang memperlihatkan bahwa pria tersebut memiliki hubungan dengan perusahaan besar. Rahmat meletakkan buah di meja. Bagaimana sekarang? Sudah lebih baik. Jangan pikirkan kantor dulu. Pak Hendra tertawa kecil. Kalau saya nggak pikirkan kantor, anak saya ini yang stres. Rini langsung berkata. Papa jangan bercanda. Rahmat tersenyum. Pak Hendra menatap Rahmat. Kamu sudah lihat semuanya? Rahmat mengangguk. Sudah. Rini langsung menatap keduanya. Lihat apa? Rahmat diam. Pak Hendra menjawab. Dokumen perusahaan. Rini langsung curiga. Kenapa Rahmat lihat dokumen perusahaan kita? Pak Hendra terlihat santai. Papa yang minta. Kapan? Beberapa waktu lalu. Rini menatap Rahmat. Dan Pak Rahmat paham? Rahmat menjawab. Sedikit. Lagi-lagi jawaban itu. Sedikit. Rini semakin tidak percaya. Ia sudah mendengar Rahmat menggunakan kata yang sama beberapa kali. Paham bisnis sedikit. Paham investasi sedikit. Paham keuangan sedikit. Tetapi setiap pertanyaannya selalu tepat. Rini berdiri. Sebenarnya pekerjaan Anda apa? Pak Hendra langsung menegur. Rini? Biar dia jawab, Pak. Rahmat memandang Rini. Saya mengajar ngaji. Saya tahu. Berarti sudah dijawab. Rini menahan kesal. Maksud saya pekerjaan selain itu. Rahmat tersenyum tipis. Saya juga mengurus beberapa pekerjaan. Pekerjaan apa? Bisnis. Rini terdiam. Akhirnya. Untuk pertama kalinya Rahmat mengaku memiliki bisnis. Bisnis apa? Pak Hendra berkata. Sudah, Rini. Namun Rini tidak berhenti. Kenapa semuanya harus dirahasiakan? Rahmat menatapnya. Tidak semua hal perlu diumumkan. Kalau memang sukses, kenapa harus pura-pura miskin? Rahmat langsung menjawab. Saya tidak pernah bilang saya miskin. Rini terdiam. Kalimat itu sederhana. Namun benar. Rahmat memang tidak pernah mengatakan bahwa dirinya miskin. Semua kesimpulan itu dibuat oleh Rini sendiri. Motor tua. Rumah sederhana. Pakaian biasa. Guru ngaji. Rini menganggap semuanya sebagai tanda kemiskinan. Padahal Rahmat tidak pernah menjelaskan kondisi ekonominya. Pak Hendra tersenyum kecil. Rahmat melihat jam. Saya pulang dulu. Pak Hendra mengangguk. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Rahmat berjalan menuju pintu. Sebelum keluar,
Pak Hendra memanggil. Mat. Rahmat menoleh. Besok jadi? Rahmat memahami maksudnya. Insya Allah. Rini langsung memperhatikan. Jadi apa? Tidak ada yang menjawab. Rahmat hanya tersenyum lalu keluar. Rini memandang ayahnya. Papa sengaja bikin aku penasaran? Pak Hendra tertawa pelan. Tidur sana. Keesokan paginya, Rini masih berada di rumah sakit ketika telepon dari Pak Arman masuk. Nada suaranya terdengar sangat bersemangat. Mbak Rini. Iya? Kita dapat keputusan. Rini langsung berdiri. Dari investor? Iya. Bagaimana? Mereka setuju. Rini terdiam. Serius? Rahmat Capital setuju menyuntikkan dana. Rini hampir tidak percaya. Berapa? Pak Arman menyebut jumlahnya. Rini menutup mulut. Nilainya lebih besar daripada yang mereka harapkan. Mereka sudah kirim timesheet. Persyaratannya berat? Justru cukup masuk akal. Rini langsung melihat ayahnya. Pak Hendra sedang tidur. Kapan tanda tangan? Besok. CEO mereka hadir? Pak Arman diam sebentar. Katanya kemungkinan besar. Rini menggenggam ponselnya lebih erat. Pak Rahmat? Iya. Setelah telepon ditutup, rasa penasaran Rini semakin besar. Besok. Akhirnya ia mungkin bisa melihat CEO Rahmat Capital. Ia ingin memastikan satu hal. Apakah Rahmat yang ia kenal di desa adalah orang yang sama? Sepanjang hari, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tersebut. Malam harinya, Pak Hendra diperbolehkan pulang. Dokter meminta agar ia beristirahat beberapa hari. Namun pagi berikutnya, Pak Hendra tetap bersikeras datang ke penandatanganan investasi. Rini membantu ayahnya bersiap. Papa seharusnya istirahat. Ini penting. Bisa diwakilkan. Pak Hendra tersenyum. Tidak untuk pertemuan ini. Rini mengenakan setelan abu muda dengan potongan modern. Blus putih. Sepatu hak sedang. Rambutnya ditata rapi. Ia terlihat profesional. Namun pikirannya tidak tenang. Mobil mereka kembali berhenti di gedung Rahmat Group. Kali ini mereka diarahkan menuju lantai paling atas. Rini memperhatikan angka lift. 27, 28, 29, 30. Pintu terbuka. Mereka memasuki sebuah lantai dengan desain sangat elegan. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan kota Bandung. Seorang sekretaris menyambut mereka. Selamat datang, Pak Hendra. Terima kasih. Ruang rapat sudah siap. Rini melihat sekeliling. Di salah satu dinding terdapat beberapa foto lama perusahaan. Ia berjalan perlahan sambil memperhatikan. Foto pembukaan kantor pertama. Foto peresmian pabrik. Foto kerja sama internasional. Namun tidak banyak foto sang pemilik. Seolah orang tersebut sengaja menghindari sorotan publik. Rini berhenti di depan satu foto. Foto itu diambil sekitar 10 tahun lalu. Beberapa orang berdiri di sebuah acara. Di bagian paling belakang terdapat seorang pria muda. Rini mendekat. Wajahnya tidak begitu jelas. Namun bentuk tubuh dan garis wajahnya terasa familiar. Rini? Pak Hendra memanggil. Rini menoleh. Ayo. Mereka masuk ke ruang rapat. Beberapa eksekutif sudah menunggu. Pak Surya duduk di sisi kanan. Direktur keuangan berada di seberangnya. Satu kursi di ujung meja masih kosong. Rini melihat kursi itu. Pak Surya membuka pertemuan. Terima kasih sudah hadir. Pak Hendra mengangguk. Pak Surya melanjutkan. Setelah evaluasi menyeluruh, kami memutuskan masuk sebagai investor strategis. Rini mencoba fokus. Mereka membahas struktur investasi. Saham. Utang. Jadwal pembayaran. Target restrukturisasi. Semua berjalan sekitar 40 menit. Namun kursi di ujung meja tetap kosong. Rini akhirnya bertanya. Maaf, apakah Pak Rahmat akan hadir?
Pak Surya melihat jam. Seharusnya. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Seorang sekretaris masuk. Maaf, Pak. CEO sudah tiba. Rini langsung menoleh. Langkah kaki terdengar dari lorong. Seseorang mendekat. Pintu terbuka. Namun yang masuk bukan Rahmat. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan jas hitam masuk bersama dua orang staf. Rini sedikit lega. Ia mengira pria itulah CEO. Pak Surya berdiri. Pak Bima. Pak Bima menyalami semua orang. Rini memperhatikannya. Pak Rahmat? Pak Bima tertawa kecil. Beliau sebentar lagi. Rini kembali menahan napas. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba telepon Pak Surya berbunyi. Ia melihat layar. Kemudian berdiri. Beliau sudah datang. Semua direktur langsung berdiri. Pak Hendra ikut bangkit. Rini melihat mereka satu persatu. Reaksi itu berbeda. Mereka tidak sekadar menyambut atasan. Ada rasa hormat besar. Pintu kembali terbuka. Seseorang berjalan masuk. Rini menatap. Pria itu mengenakan jas abu gelap. Kemeja putih. Tanpa dasi. Sepatu hitam. Rambut pendek rapi. Langkahnya tenang. Rini membeku. Rahmat. Pria dari desa. Guru ngaji. Orang yang pernah ia hina di depan masyarakat. Kini berjalan memasuki ruang rapat sebagai orang yang paling ditunggu. Pak Surya menunduk sedikit. Selamat pagi, Pak Rahmat. Semua orang menyambut. Selamat pagi, Pak. Rahmat mengangguk. Pagi. Rini tidak bergerak. Matanya tidak berkedip. Rahmat berjalan menuju kursi di ujung meja. Kursi yang sejak awal kosong. Ia duduk. Kemudian melihat Pak Hendra. Maaf terlambat. Pak Hendra tersenyum. Tidak masalah. Rahmat kemudian menoleh kepada Rini. Tatapan mereka bertemu. Pagi, Mbak Rini. Rini tidak langsung menjawab. Bibirnya terasa kering. Pagi. Hanya itu yang mampu keluar. Rahmat membuka dokumen. Silakan lanjutkan. Pak Surya kembali menjelaskan struktur investasi. Namun Rini tidak mendengar setengah dari pembicaraan. Pikirannya kacau. Ia terus menatap Rahmat. Gerakannya. Cara berbicara. Cara memberikan keputusan. Semua berbeda dengan Rahmat yang menyapu halaman masjid. Tetapi sebenarnya sama. Tetap tenang. Tetap tidak banyak bicara. Ketika Direktur Keuangan menjelaskan proyeksi, Rahmat langsung bertanya. Marin kuartal ketiga kenapa turun 2,1%? Direktur membuka laporan. Ada kenaikan biaya distribusi. Sudah dihitung ulang? Sudah. Kalau restrukturisasi dilakukan bulan depan, kita bisa kembali ke 14% dalam 2 kuartal. Rahmat mengangguk. Baik. Rini memperhatikan. Tidak ada keraguan dalam cara pria itu berbicara. Ia jelas memahami bisnis tersebut dengan sangat baik. Setelah hampir 1 jam, dokumen akhir diletakkan di meja. Pak Surya berkata, kalau tidak ada perubahan, kita bisa tanda tangan. Pak Hendra membaca. Rahmat juga membaca. Kemudian keduanya menandatangani dokumen. Klik. 1 tanda tangan. Kemudian tanda tangan berikutnya. Rahmat menyerahkan pena. Semoga kerja sama ini berjalan baik. Pak Hendra menjabat tangannya. Terima kasih, Mat. Rini menatap keduanya. Mat. Ayahnya memanggil CEO perusahaan besar itu dengan nama pendek. Seolah mereka sudah mengenal sejak lama. Setelah pertemuan selesai, para direktur mulai keluar. Rini tetap duduk. Rahmat berdiri. Pak Hendra menghampirinya. Saya ingin bicara sebentar. Rahmat mengangguk. Tentu. Pak Hendra kemudian melihat Rini. Kamu tunggu di sini. Namun Rini langsung berkata.
Aku juga mau bicara. Pak Hendra menatap putrinya. Rahmat tersenyum. Tidak apa-apa. Mereka bertiga berjalan menuju ruang kerja Rahmat. Begitu pintu terbuka, Rini kembali terdiam. Ruangan itu sangat luas. Namun desainnya sederhana. Tidak banyak dekorasi. Di dinding terdapat beberapa foto. Salah satunya foto sebuah masjid kecil di desa. Rini langsung mengenalinya. Rahmat duduk. Pak Hendra juga duduk. Rini tetap berdiri. Ia menatap Rahmat. Jadi benar? Rahmat memandangnya. Benar apa? Anda CEO di sini? Iya. Rahmat grup milik Anda? Rahmat mengangguk. Iya. Rini tertawa kecil karena tidak percaya. Ini gila. Pak Hendra langsung berkata. Rini? Aku bukan menghina. Rini kembali melihat Rahmat. Kenapa Anda tidak bilang? Rahmat menjawab tenang. Kapan saya harus bilang? Waktu kita pertama bertemu. Untuk apa? Supaya saya tahu. Rahmat tersenyum. Tahu apa? Rini terdiam. Rahmat melanjutkan. Supaya Mbak Rini memperlakukan saya berbeda? Kalimat itu langsung menghantam pikirannya. Rini tidak mampu menjawab. Ia tahu Rahmat benar. Jika sejak awal ia mengetahui bahwa Rahmat seorang CEO kaya raya, ia tidak akan berani menghinanya. Bahkan mungkin sikapnya akan jauh lebih ramah. Rahmat melanjutkan. Kalau seseorang menghormati saya hanya karena tahu jumlah uang saya tidak membutuhkan penghormatan itu. Rini menunduk sebentar. Jadi Anda sengaja tinggal di desa untuk menguji orang? Rahmat menggeleng. Tidak. Lalu? Saya tinggal di sana karena saya suka kehidupan di sana. Rahmat melihat foto masjid. Ibu saya berasal dari desa itu. Rini terdiam. Rahmat melanjutkan. Setelah beliau meninggal, saya sering kembali ke sana. Pak Hendra mendengarkan. Dulu ibu saya mengajar ngaji. Rahmat tersenyum tipis. Beliau selalu bilang, kalau suatu hari saya punya banyak uang, jangan sampai saya kehilangan kemampuan duduk bersama orang yang tidak punya apa-apa. Rini tidak mengatakan apapun. Jadi Anda tetap mengajar? Iya. Kenapa naik motor tua? Rahmat tertawa kecil. Motor itu punya ibu saya. Rini terdiam lagi. Semua yang ia jadikan bahan penilaian ternyata memiliki alasan. Rahmat kemudian berkata, saya tidak pernah menyembunyikan identitas untuk mempermalukan siapapun. Lalu kenapa tidak ada foto Anda di internet? Saya tidak suka kehidupan publik. Perusahaan sebesar ini? Saya punya tim untuk mengurus komunikasi perusahaan. Rini duduk perlahan. Ia masih sulit menerima semua kenyataan tersebut. Kemudian satu hal muncul di pikirannya. Investor yang menyelamatkan perusahaan Papa. Rahmat menatapnya. Rini melanjutkan. Itu keputusan Anda? Iya. Rini langsung berkata. Karena Papa teman Anda? Rahmat menggeleng. Tidak. Terus? Perusahaannya layak. Kalau tidak layak, saya tidak akan investasi. Jawaban itu sangat tegas. Pak Hendra tersenyum. Rini melihat ayahnya. Papa sudah tahu dari awal? Pak Hendra mengangguk. Sudah. Sejak kapan? Jauh sebelum Rahmat tinggal di desa. Rini menggeleng tidak percaya. Terus Papa diam saja waktu aku menghina dia? Pak Hendra menjawab. Papa sudah menghentikan kamu. Tapi Papa bisa bilang siapa dia. Pak Hendra menatap putrinya. Kalau Papa bilang, apa kamu akan meminta maaf? Rini langsung menjawab. Tentu. Pak Hendra tersenyum tipis. Nah, itu masalahnya. Rini terdiam. Ia memahami maksud ayahnya. Jika ia meminta maaf karena mengetahui Rahmat kaya, permintaan maaf tersebut tidak memiliki arti. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian Rahmat berdiri. Saya ada rapat berikutnya.
Pak Hendra ikut berdiri. Kami pulang. Rahmat mengangguk. Sebelum keluar, Rini berhenti di depan pintu. Ia menoleh. Pak Rahmat. Rahmat melihatnya. Rini terlihat ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tidak keluar. Akhirnya ia hanya berkata, "Terima kasih sudah membantu perusahaan Papa." Rahmat menjawab, "Saya membantu bisnis yang masih layak diselamatkan." Rini mengangguk. Lalu pergi. Di dalam lift, ia tidak mengatakan apapun. Pak Hendra memperhatikannya. Kaget? Rini menatap angka lift. Banget. Pak Hendra tersenyum. Masih menganggap dia tidak punya masa depan? Rini langsung menatap ayahnya. Papa jangan mulai. Pak Hendra tertawa kecil. Namun Rini tidak ikut tertawa. Ia justru teringat kalimatnya sendiri. Kalau kehidupan sendiri saja masih seperti ini, jangan bermimpi terlalu tinggi. Sekarang ia mengetahui bahwa orang yang ia hina mampu mengambil keputusan investasi bernilai ratusan miliar hanya dalam satu rapat. Rasa malu mulai muncul. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengganggunya. Rahmat tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk membalas penghinaan. Pria itu bahkan menyelamatkan perusahaan keluarganya. Sore itu, Rini pulang ke rumah. Ia mengganti pakaian. Namun tidak seperti biasanya, ia tidak membuka media sosial. Ia duduk di depan jendela kamar. Pikirannya terus kembali kepada Rahmat. Sekitar pukul 5 sore, Pak Hendra mengetuk pintu. Masuk. Pak Hendra masuk. Ia membawa sebuah amplop. Papa mau bicara. Rini melihatnya. Soal apa? Pak Hendra duduk. Rahmat. Rini menghela napas. Kenapa lagi? Pak Hendra meletakkan amplop di meja. Dulu, sebelum ibu kamu meninggal, ada satu pembicaraan antara keluarga kita dan keluarga Rahmat. Rini mulai serius. Pembicaraan apa? Pak Hendra menatap putrinya. Soal masa depan kalian. Rini mengerutkan kening. Siapa? Kamu dan Rahmat. Rini langsung berdiri. Apa? Pak Hendra tetap tenang. Dulu ibu kamu sangat dekat dengan Ibu Rahmat. Terus? Mereka pernah punya harapan kalau suatu hari kalian berjodoh. Rini menatap ayahnya seolah baru mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Papa bercanda? Tidak. Aku bahkan baru kenal dia. Rahmat sudah tahu siapa kamu sejak lama. Rini semakin terkejut. Dia sudah tahu aku? Iya. Rini berjalan mondar-mandir. Kenapa tidak ada yang pernah cerita? Karena saat itu kalian masih punya kehidupan masing-masing. Pak Hendra melihat amplop. Tapi sebelum Ibu Rahmat meninggal, beliau menitipkan surat. Rini memandang amplop itu. Untuk siapa? Untuk Papa. Pak Hendra mendorong amplop tersebut ke arah Rini. Dan isinya menyangkut kamu. Rini tidak langsung menyentuhnya. Apa isinya? Pak Hendra menarik napas panjang. Permintaan terakhir. Rini menatap ayahnya. Permintaan apa? Pak Hendra menjawab pelan. Beliau berharap kalau keadaan memungkinkan, Rahmat menikah dengan kamu. Rini membeku. Beberapa detik tidak ada suara. Kemudian Rini tertawa pendek. Bukan karena lucu. Karena tidak percaya. Tidak mungkin. Pak Hendra tetap diam. Aku tidak mau dijodohkan. Papa belum menyuruh kamu menikah. Tapi jelas pembicaraannya ke sana. Pak Hendra menatap putrinya. Papa cuma mau kamu tahu. Rini memegang dahinya. Papa, aku baru kemarin menghina dia di depan satu desa. Pak Hendra tersenyum kecil. Itu justru bagian yang paling rumit. Rini menatap ayahnya. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, puluhan kilometer dari rumah tersebut, Rahmat sedang duduk sendirian di ruang kerjanya. Di depannya terdapat sebuah amplop serupa. Amplop lama yang sudah mulai berubah warna. Tulisan tangan di bagian depan berbunyi. Untuk Rahmat, jika suatu hari kamu bertemu kembali dengan keluarga Hendra. Rahmat membuka amplop tersebut.
Ia membaca surat dari almarhum ibunya. Kalimat terakhir membuatnya terdiam cukup lama. Jika Allah mempertemukanmu dengan Rini, jangan menilai dia dari kesalahan pertama yang kamu lihat. Manusia bisa berubah ketika hatinya menemukan alasan yang benar. Rahmat menutup surat. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Di kepalanya muncul wajah Rini. Wanita modern dan modis yang pernah berdiri di depan masyarakat desa lalu meremahkannya. Rahmat tersenyum kecil. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nama wanita itu sudah ditulis ibunya bertahun-tahun sebelum mereka benar-benar bertemu. Dan kini, setelah identitasnya mulai terbuka, sebuah permintaan lama dari dua keluarga perlahan membawa Rahmat dan Rini menuju hubungan yang sama sekali tidak pernah mereka rencanakan. Permintaan lama dari dua keluarga perlahan membawa Rahmat dan Rini menuju hubungan yang sama sekali tidak pernah mereka rencanakan. Malam itu, Rini masih berdiri di kamar sambil memandangi amplop yang diletakkan ayahnya di atas meja. Ia belum membukanya. Pikirannya terlalu penuh. Beberapa hari sebelumnya, ia bahkan masih menganggap Rahmat sebagai guru ngaji desa yang tidak memiliki masa depan. Sekarang ia mengetahui bahwa pria itu adalah CEO dari perusahaan besar. Lebih mengejutkan lagi, orang tua mereka ternyata pernah membicarakan kemungkinan pernikahan antara keduanya. Pak Hendra menatap putrinya. Iya? Papa benar-benar serius? Pak Hendra mengangguk. Serius? Rini duduk perlahan. Aku nggak ngerti. Ia menunjuk amplop di atas meja. Kenapa Mama nggak pernah cerita apapun? Karena waktu itu kalian masih muda. Terus? Papa dan Mama tidak pernah menganggap itu sebagai perjanjian. Pak Hendra berbicara pelan. Itu hanya harapan dua orang ibu yang sangat dekat. Rini menghela napas. Tapi sekarang kenapa Papa membahasnya? Pak Hendra menatap wajah putrinya cukup lama. Karena kamu sudah bertemu Rahmat. Rini tertawa kecil. Bertemu dalam keadaan paling buruk. Pak Hendra tersenyum tipis. Itu benar. Rini menunduk. Ia kembali teringat bagaimana dirinya mempermalukan Rahmat di depan masyarakat desa. Semakin ia mengingatnya, semakin malu perasaannya. Aku nggak mungkin menikah sama dia. Pak Hendra tidak langsung membantah. Kenapa? Rini menoleh cepat. Papa masih tanya kenapa? Iya. Karena kami nggak cocok. Dari mana kamu tahu? Rini terdiam. Pak Hendra melanjutkan. Kamu bahkan belum benar-benar mengenalnya. Aku tahu cukup banyak. Seperti apa? Dia guru ngaji. Iya. Dia CEO. Iya. Dia hidup di dua dunia yang sama sekali berbeda. Pak Hendra tersenyum. Itu justru menunjukkan dia mampu memilih bagaimana dia ingin hidup. Rini menggeleng. Papa membela dia terus. Papa tidak membela siapa-siapa. Pak Hendra berdiri. Papa cuma tidak ingin kamu kembali menilai orang terlalu cepat. Rini terdiam. Pak Hendra berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Buka suratnya kalau kamu sudah siap. Pintu tertutup. Rini kembali melihat amplop tersebut. Beberapa menit berlalu. Akhirnya ia mengambilnya. Tangannya sedikit ragu. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat satu lembar surat lama. Tulisan tangan ibunya masih terlihat jelas. Rini membaca. Untuk Hendra, jika suatu hari anak-anak kita bertemu dalam keadaan yang baik, jangan paksa mereka. Biarkan mereka saling mengenal. Tetapi kalau Allah memberi jalan, aku berharap Rini bertemu dengan laki-laki yang mampu membimbingnya tanpa merendahkannya. Rini berhenti membaca. Dadanya terasa berat. Ia melanjutkan. Aku pernah bertemu Rahmat ketika dia masih muda. Dia berbeda dari banyak anak orang berada. Dia tidak mudah berubah hanya karena uang. Kalau suatu hari Rini mengenalnya, jangan ceritakan siapa Rahmat lebih dulu. Biarkan dia mengenal manusia sebelum mengenal hartanya. Rini menutup mulut. Kalimat itu terasa seperti ditulis khusus untuk menjawab semua kejadian beberapa hari terakhir. Air matanya mulai menggenang. Ia melanjutkan bagian terakhir. Aku tidak tahu apakah mereka akan berjodoh. Itu bukan urusan kita. Tetapi aku berharap Rini suatu hari belajar bahwa kemewahan bukan ukuran nilai seseorang.
Rini meletakkan surat tersebut. Ia menatap kosong ke arah jendela. Untuk pertama kalinya, ia merasa ibunya seolah sedang berbicara langsung kepadanya. Keesokan paginya, Rini bangun lebih awal. Ia tidak langsung memilih pakaian seperti biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memikirkan banyak hal. Akhirnya ia mengenakan blus putih sederhana, celana kain berwarna coklat muda, serta sepatu datar. Tetap modern. Tetap rapi. Namun tidak semencolok biasanya. Saat turun ke ruang makan, Pak Hendra sudah menunggu. Pak Hendra memperhatikan putrinya. Mau kemana? Rini mengambil roti. Desa. Pak Hendra terlihat sedikit terkejut. Untuk apa? Cari Rahmat. Pak Hendra tersenyum kecil. Mau marah? Rini menatap ayahnya. Aku nggak tahu. Pak Hendra tertawa pelan. Bagus. Rini mengambil kunci mobil. Aku pergi sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, mobil Rini memasuki jalan desa. Beberapa warga langsung mengenalinya. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak banyak orang menghampiri. Rini menyadari sebagian warga masih mengingat kejadian ketika ia menghina Rahmat. Ia mencoba tidak memedulikannya. Mobil berhenti di depan masjid. Rini turun. Namun Rahmat tidak ada. Ia bertanya kepada seorang ibu. Bu, Pak Rahmat ada? Ibu itu menjawab singkat. Di kebun belakang desa. Kebun? Iya. Bantu Pak Soleh. Rini mengangguk. Terima kasih. Ia mengikuti petunjuk warga. Jalan menuju kebun cukup sempit. Sepatu yang dikenakannya beberapa kali terkena tanah. Rini mulai menyesal tidak memakai sepatu olahraga. Beberapa menit kemudian, ia melihat Rahmat. Pria itu sedang membantu seorang lelaki tua memperbaiki pompa air. Kemejanya digulung sampai siku. Tangannya kotor. Tidak ada jas mahal. Tidak ada staf perusahaan. Tidak ada ruang rapat. Rahmat terlihat seperti orang desa biasa. Rini berhenti beberapa meter dari sana. Rahmat melihatnya. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Mbak Rini? Rini berjalan mendekat. Bisa bicara? Rahmat melihat Pak Soleh. Pak Soleh tersenyum. Sudah, Mat. Lanjut nanti. Rahmat membersihkan tangannya menggunakan air. Kemudian ia berjalan bersama Rini menuju bawah sebuah pohon. Ada apa? Rini tidak langsung menjawab. Ia melihat pakaian Rahmat. Anda benar-benar melakukan semua ini sendiri? Rahmat mengangkat alis. Memperbaiki pompa? Iya. Rahmat tersenyum. Kalau bisa diperbaiki sendiri, kenapa harus panggil orang? Rini mengangguk kecil. Kemudian suasana menjadi canggung. Rahmat menunggu. Rini akhirnya berkata, Ayah saya cerita soal ibu kita. Rahmat terdiam. Beberapa detik kemudian ia mengangguk. Saya juga baru membaca surat ibu. Rini menatapnya. Jadi Anda tahu? Tahu apa? Soal mereka pernah berharap kita. Rini berhenti. Rahmat memahami. Menikah? Rini langsung menatapnya. Rahmat tersenyum tipis. Iya. Saya tahu. Dan Anda santai saja? Mau bagaimana? Rini sedikit kesal. Ini bukan hal kecil. Saya tahu. Terus kenapa Anda terlihat biasa saja? Rahmat menarik napas. Karena itu keinginan orang tua kita, bukan keputusan kita. Rini terdiam. Rahmat melanjutkan. Saya tidak akan menikahi seseorang hanya karena ada surat lama. Rini menatapnya. Entah mengapa jawaban tersebut membuatnya sedikit tersinggung. Jadi Anda juga tidak mau? Rahmat tersenyum. Saya tidak bilang begitu. Lalu, saya bilang pernikahan harus menjadi keputusan dua orang. Rini diam. Rahmat melihat ekspresinya. Kenapa? Mbak Rini kecewa? Rini langsung membantah. Enggak.
Rahmat tersenyum. Saya cuma tanya. Rini menyilangkan tangan. Saya datang bukan untuk membahas itu sebenarnya. Lalu, Rini menatap Rahmat. Saya mau minta maaf. Rahmat tidak berkata apa-apa. Kali ini bukan karena papa menyuruh. Rahmat tetap diam. Rini menarik napas. Saya memang salah. Ia menunduk sebentar. Saya terlalu cepat menilai Anda. Rahmat mendengarkan. Saya pikir pekerjaan, kendaraan, pakaian, dan status bisa menunjukkan nilai seseorang. Rini tertawa kecil karena malu. Ternyata saya bahkan nggak tahu apa-apa tentang Anda. Rahmat menjawab pelan. Tidak masalah. Buat saya masalah. Rahmat menatapnya. Rini melanjutkan. Karena saya sadar, kalau waktu itu saya tahu Anda CEO, saya pasti tidak akan bicara seperti itu. Rahmat tidak membantah. Itu yang membuat saya malu. Rahmat mengangguk pelan. Setidaknya sekarang Mbak Rini sadar. Rini mengangkat wajah. Anda tidak marah? Pernah sedikit. Rini terkejut. Serius? Rahmat tertawa. Saya manusia juga. Untuk pertama kalinya, Rini ikut tertawa. Suasana di antara mereka sedikit mencair. Rahmat kemudian berkata, yang penting bukan pernah salah atau tidak. Terus? Yang penting, setelah tahu salah, mau berubah atau tidak. Rini mengangguk. Beberapa detik kemudian Rahmat melihat sepatu Rini yang kotor. Sepatunya mahal? Rini melihat ke bawah. Lumayan. Sayang. Rini tertawa. Ini gara-gara cari Anda. Berarti salah saya? Rini mengangguk. Sedikit. Rahmat tersenyum. Mereka berjalan kembali menuju masjid. Dalam perjalanan, beberapa anak berlari menghampiri Rahmat. Pak Rahmat. Rahmat berhenti. Seorang anak menunjukkan buku mengajinya. Yang kemarin saya sudah hafal. Rahmat melihat. Bagus. Rini memperhatikan. Ekspresi Rahmat langsung berubah lembut ketika berbicara dengan anak-anak. Tidak ada sedikit pun kesan seorang CEO besar. Anak-anak bahkan menarik tangannya tanpa rasa takut. Salah satu anak melihat Rini. Ini siapa, Pak? Rahmat menoleh. Rini menunggu jawabannya. Rahmat berkata, teman? Rini sedikit terkejut. Anak itu mengangguk. Cantik. Rini tertawa. Terima kasih. Setelah anak-anak pergi, Rini berkata, teman? Rahmat melihatnya. Memangnya bukan? Rini tersenyum kecil. Entahlah. Mereka tiba di halaman masjid. Rini bersiap kembali ke mobil. Namun sebelum masuk, Rahmat memanggil. Mbak Rini. Rini menoleh. Ya? Rahmat berkata. Kalau suatu hari kita membicarakan soal surat orang tua kita, saya ingin satu hal. Apa? Jangan karena perusahaan saya. Rini mengerutkan kening. Maksud Anda? Kalau suatu hari Mbak Rini mengenal saya lebih jauh, kenalilah saya seperti pertama kali. Rini tersenyum kecil. Sebagai guru ngaji miskin? Rahmat tertawa. Saya tidak pernah bilang miskin. Rini ikut tertawa. Iya. Saya ingat. Rahmat melanjutkan. Kenalilah saya sebagai Rahmat saja. Rini mengangguk. Baik. Ia masuk mobil. Namun sebelum pintu tertutup, Rini berkata, kalau begitu Anda juga harus mengenal saya sebagai Rini. Rahmat tersenyum. Bukan wanita kaya yang sombong? Rini langsung memelototinya. Rahmat tertawa. Bercanda. Rini menutup pintu. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia meninggalkan desa sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Rini mulai sering datang ke desa. Awalnya ia selalu memiliki alasan. Mengantar ayahnya. Membawa dokumen perusahaan. Mengunjungi warga.
Namun lama-kelamaan ia datang tanpa alasan yang jelas. Kadang ia duduk di teras masjid sambil menunggu Rahmat selesai mengajar. Kadang mereka minum teh di warung kecil. Rini tetap tampil modern dan modis. Ia masih menyukai pakaian bagus. Masih membawa tas mahal. Masih bekerja dengan laptop dan ponselnya. Rahmat tidak pernah memintanya berubah menjadi orang lain. Namun cara Rini memperlakukan orang mulai berbeda. Ia tidak lagi memandang rendah warga. Ia mulai berbicara dengan ibu-ibu desa. Membantu kegiatan anak-anak. Bahkan suatu hari ia datang membawa buku dan perlengkapan mengaji. Rahmat melihat tumpukan barang tersebut. Ini semua buat anak-anak? Iya. Kenapa banyak sekali? Rini mengangkat bahu. Daripada uang saya habis buat hal nggak penting. Rahmat tersenyum. Mulai berubah? Rini langsung menjawab. Jangan GR. Mereka semakin dekat. Namun Rini mulai menyadari satu hal. Perasaannya terhadap Rahmat berubah. Awalnya hanya penasaran. Kemudian kagum. Lalu nyaman. Dan perlahan menjadi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Suatu sore, setelah kelas mengaji selesai, mereka duduk di teras masjid. Langit mulai berwarna jingga. Rini memegang segelas teh hangat. Mat. Rahmat menoleh. Itu pertama kalinya Rini memanggilnya tanpa kata, Pak. Rahmat tersenyum. Kenapa? Rini terlihat sedikit gugup. Kalau soal surat orang tua kita. Rahmat menunggu. Sekarang kamu masih berpikir sama? Soal apa? Pernikahan harus keputusan dua orang. Rahmat mengangguk. Masih. Rini menatap halaman masjid. Kalau salah satunya mulai mempertimbangkan? Rahmat memperhatikan wajahnya. Maksudnya? Rini langsung berdiri. Enggak jadi. Rahmat tertawa. Loh? Sudah. Jangan tanya. Rini berjalan cepat menuju mobil. Rahmat masih tertawa. Namun malam itu, sesuatu yang tidak disangka terjadi. Pak Hendra kembali mengalami gangguan kesehatan. Kali ini kondisinya lebih serius. Rini menerima telepon ketika sedang perjalanan pulang. Ia langsung menuju rumah sakit. Dokter mengatakan Pak Hendra membutuhkan perawatan intensif dan harus menghindari tekanan berat. Rini duduk di depan ruang perawatan sambil menangis. Tidak lama kemudian, Rahmat datang. Tanpa banyak bertanya, ia duduk di samping Rini. Rini menatapnya. Aku takut. Rahmat tidak memberikan nasihat panjang. Ia hanya berkata, Pak Hendra kuat. Rini mengusap air matanya. Kalau terjadi apa-apa sama papa, aku nggak tahu harus bagaimana. Rahmat menatapnya. Kamu tidak sendiri. Kalimat itu sederhana. Namun membuat Rini menangis lebih keras. Beberapa jam kemudian, dokter mengizinkan mereka masuk. Pak Hendra terlihat lemah. Rini menggenggam tangannya. Pak. Pak Hendra tersenyum. Jangan nangis. Rini menggeleng. Aku nggak nangis. Pak Hendra melihat Rahmat yang berdiri sedikit jauh. Mat. Rahmat mendekat. Iya, Pak. Pak Hendra menatap keduanya bergantian. Saya tidak tahu berapa lama lagi diberi kesehatan. Rini langsung berkata. Papa jangan ngomong begitu. Pak Hendra tersenyum. Papa bukan mau menyerah. Ia menarik napas perlahan. Papa cuma ingin tenang. Rahmat diam. Pak Hendra memegang tangan Rini. Kemudian ia memandang Rahmat. Papa tidak akan memaksa kalian. Rini mulai memahami arah pembicaraan itu. Pak Hendra melanjutkan. Tapi kalau memang ada niat baik di antara kalian, jangan menunggu terlalu lama hanya karena gengsi. Rini menunduk. Rahmat tetap tenang. Pak Hendra tersenyum. Saya sudah tua. Saya cuma ingin melihat anak saya bersama orang yang bisa menjaganya. Rini menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Malam itu, setelah Pak Hendra tertidur, Rini dan Rahmat keluar dari kamar. Mereka berdiri di lorong rumah sakit. Suasana sangat sunyi. Rini memandang Rahmat.
Mat? Iya? Aku mau tanya serius. Rahmat mengangguk. Rini menarik napas. Kalau bukan karena permintaan orang tua kita, kamu pernah kepikiran menikah sama aku? Rahmat terdiam cukup lama. Rini menunggu dengan gugup. Akhirnya Rahmat menjawab. Pernah. Rini membeku. Kapan? Sejak kamu mulai datang ke desa tanpa menghina saya. Rini langsung memukul lengannya pelan. Rahmat tertawa. Serius? Rini mencoba menahan senyum. Rahmat kemudian menatapnya lebih dalam. Tapi saya tidak ingin kamu menikah dengan saya karena papa kamu sedang sakit. Rini diam. Dan saya tidak ingin kamu menikah dengan saya karena perusahaan saya. Rini mengangguk. Rahmat melanjutkan. Saya ingin kalau keputusan itu datang, kamu memilih saya karena kamu benar-benar mau. Rini menatap Rahmat cukup lama. Kemudian ia berkata, kalau begitu aku butuh waktu. Rahmat mengangguk. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Beberapa hari berlalu. Kondisi Pak Hendra mulai membaik. Ia diperbolehkan pulang. Namun sebelum meninggalkan rumah sakit, Rini sudah membuat keputusan. Sore itu, ia mengajak Rahmat bertemu di masjid desa. Tempat pertama kali mereka bertemu. Rini datang dengan penampilan berbeda. Ia mengenakan dress panjang berwarna krem dengan desain modern dan sederhana. Rambutnya ditata rapi. Tidak ada perhiasan berlebihan. Rahmat berdiri di halaman masjid. Rini berjalan mendekatinya. Aku sudah pikirkan. Rahmat menatapnya. Soal apa? Rini tersenyum. Kamu tahu. Rahmat tetap menunggu. Rini menarik napas. Aku tidak mau menikah dengan CEO Rahmat Group. Rahmat diam. Rini melanjutkan. Aku juga tidak mau menikah karena surat orang tua kita. Rahmat masih menatapnya. Rini tersenyum. Tapi kalau Rahmat, guru ngaji yang menyebalkan, sabar, dan terlalu tenang itu yang melamar. Ia berhenti sebentar. Aku mau mempertimbangkannya. Rahmat tertawa kecil. Hanya mempertimbangkan? Rini mengangkat dagu. Jangan banyak protes. Rahmat tersenyum. Kemudian ekspresinya berubah serius. Kalau begitu saya akan datang secara resmi. Rini menatapnya. Kapan? Secepatnya. Beberapa minggu kemudian, keluarga Rahmat datang ke rumah Pak Hendra. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada media. Tidak ada acara besar. Rahmat datang mengenakan pakaian sederhana. Ia menyampaikan niatnya secara langsung. Pak Hendra menerima dengan mata berkaca-kaca. Rini yang duduk di samping ayahnya terlihat gugup. Rahmat memandangnya. Rini? Rini menatapnya. Saya datang bukan sebagai CEO. Rahmat tersenyum. Saya datang sebagai Rahmat. Rini membalas senyumnya. Bagus. Karena untuk pertama kalinya, Rini benar-benar melihat Rahmat tanpa gelar, tanpa angka kekayaan, tanpa perusahaan, dan tanpa prasangka. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah. Pernikahan berlangsung sederhana di desa. Masyarakat yang pernah menyaksikan Rini menghina Rahmat kini berdiri menyaksikan wanita itu duduk di samping pria yang dulu ia remehkan. Namun tidak semua rahasia Rahmat telah terbuka. Rini memang sudah mengetahui bahwa suaminya adalah CEO Rahmat Group. Tetapi ia belum mengetahui seberapa besar kekuasaan bisnis Rahmat sebenarnya. Ia juga belum mengetahui bahwa nama Rahmat bukan sekadar dikenal sebagai pengusaha sukses. Di kalangan bisnis Bandung, Rahmat memiliki julukan yang jarang disebut di depan publik. CEO nomor 1 di Bandung. Dan setelah pernikahan mereka, sebuah acara bisnis besar akan membuat Rini melihat sendiri siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suaminya. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka, sebuah acara bisnis besar akhirnya membuat Rini melihat sendiri siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suaminya. Pagi itu, Rini sedang berdiri di depan lemari pakaiannya. Ia memilih sebuah dress panjang berwarna emerald dengan potongan modern dan elegan. Rambutnya ditata sederhana. Ia mengenakan anting kecil, jam tangan, serta sepatu hak yang serasi. Rahmat masuk ke kamar sambil mengenakan setelan jas hitam. Rini langsung menoleh.
Ia jarang melihat suaminya berpakaian seformal itu. Wah. Rahmat mengangkat alis. Kenapa? Kamu kelihatan seperti CEO beneran. Rahmat tertawa. Memangnya selama ini bukan? Rini tersenyum. Kalau di rumah lebih mirip guru ngaji yang suka nyuruh aku bangun subuh. Rahmat tertawa kecil. Hari ini ikut saya, ya? Ke acara perusahaan? Iya. Rini mengambil tas kecilnya. Memangnya penting? Lumayan. Rahmat tidak menjelaskan lebih banyak. Menjelang sore, mobil mereka berhenti di depan sebuah hotel mewah di pusat Bandung. Rini melihat puluhan mobil premium memenuhi area depan. Para pengusaha, pejabat perusahaan, investor, dan tokoh bisnis berdatangan. Kamera media berjajar di dekat pintu masuk. Rini mulai merasa gugup. Mat. Iya? Ini acara apa sebenarnya? Penghargaan bisnis. Kenapa banyak media? Rahmat hanya tersenyum. Masuk dulu. Begitu Rahmat turun dari mobil, suasana berubah. Beberapa fotografer langsung mengarahkan kamera. Pak Rahmat. Pak Rahmat, lihat sini. Pak Rahmat, boleh satu foto? Rini terdiam. Rahmat berjalan ke samping mobil dan membukakan pintu untuk istrinya. Rini turun. Kamera langsung semakin ramai. Ia refleks mendekati Rahmat. Kenapa mereka heboh banget? Rahmat menjawab pelan. Nanti juga tahu. Mereka memasuki ballroom. Rini kembali terkejut. Hampir semua tamu yang berpapasan dengan Rahmat menyapanya dengan penuh hormat. Selamat malam, Pak Rahmat. Senang bertemu Anda lagi. Selamat atas pencapaiannya, Pak. Bahkan beberapa pengusaha senior datang langsung menghampiri Rahmat untuk berjabat tangan. Rini berjalan di samping suaminya sambil terus memperhatikan. Ia baru menyadari satu hal. Rahmat bukan sekadar pemilik sebuah perusahaan besar. Pengaruhnya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Acara dimulai. Rini duduk di meja utama bersama Rahmat. Pembawa acara mulai membacakan berbagai penghargaan. Perusahaan terbaik. Investor terbaik. Pengusaha muda. Inovasi bisnis. Hingga akhirnya lampu ballroom sedikit diredupkan. Layar besar menampilkan sebuah tulisan. Business Leader of the Year. Pembawa acara berdiri di tengah panggung. Penghargaan utama malam ini diberikan kepada seorang pemimpin bisnis yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil membangun salah satu kelompok usaha terbesar di Jawa Barat. Rini mulai memperhatikan. Pembawa acara melanjutkan. Perusahaannya bergerak di bidang investasi, properti, logistik, teknologi, manufaktur, dan beberapa sektor strategis lainnya. Foto-foto gedung perusahaan muncul di layar. Rini mengenal logonya. Rahmat Group. Ia langsung menoleh kepada suaminya. Rahmat tetap tenang. Pembawa acara melanjutkan. Dalam sejumlah laporan bisnis regional, ia dikenal sebagai salah satu CEO dengan pengaruh terbesar di Bandung. Suasana ballroom menjadi sunyi. Kami mengundang founder dan CEO Rahmat Group. Pembawa acara berhenti sejenak. Bapak Rahmat Pratama. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Rini membeku. Rahmat berdiri. Ia sempat menatap istrinya. Sebentar. Rini hanya bisa mengangguk. Rahmat berjalan menuju panggung. Ratusan orang berdiri memberikan tepuk tangan. Di layar besar, profil perusahaan Rahmat mulai ditampilkan. Nilai investasi. Jumlah perusahaan. Ribuan karyawan. Proyek di berbagai kota. Rini menatap angka-angka tersebut dengan mata membesar. Ia selama ini mengetahui Rahmat kaya. Namun tidak pernah menyangka sebesar itu. Pria yang pernah ia hina karena menggunakan motor tua ternyata memiliki aset dan perusahaan bernilai triliunan rupiah. Pembawa acara menyerahkan penghargaan. Banyak orang menyebut Bapak sebagai CEO nomor 1 di Bandung. Apa arti pencapaian ini bagi Bapak? Rahmat menerima mikrofon. Ia melihat seluruh tamu. Terima kasih. Suasana langsung tenang. Bagi saya, penghargaan ini bukan bukti bahwa seseorang lebih tinggi daripada orang lain.
Rini memperhatikan suaminya. Rahmat melanjutkan. Perusahaan besar bisa dibangun dengan uang dan strategi. Tetapi kepercayaan dibangun dari cara kita memperlakukan manusia. Rini menunduk. Ia langsung teringat pertemuan pertama mereka. Hari ketika ia berdiri di depan masyarakat desa dan menghina Rahmat. Rahmat melanjutkan. Saya pernah belajar bahwa manusia sering menghormati jabatan sebelum mengenal orangnya. Beberapa tamu mendengarkan dengan serius. Karena itu, saya selalu berusaha mengingat satu hal. Ketika jas ini dilepas, ketika jabatan ini hilang, saya tetap Rahmat yang sama. Rini mulai berkaca-kaca. Dan saya berharap orang-orang terdekat saya mengenal saya sebagai manusia, bukan sebagai angka dalam laporan kekayaan. Rahmat melihat ke arah Rini. Tatapan mereka bertemu. Rini tersenyum kecil. Setelah acara selesai, mereka kembali ke desa. Rahmat tidak memilih menginap di hotel mewah. Ia justru meminta sopir mengantar mereka ke rumah sederhana dekat masjid. Malam sudah cukup larut. Rini melepas sepatu dan duduk di teras. Rahmat duduk di sampingnya. Beberapa saat mereka diam. Rini akhirnya berkata, "Jadi benar? Apa? Kamu memang CEO nomor 1 di Bandung?" Rahmat tertawa. Itu cuma sebutan orang. Rini menatap suaminya. Aku dulu benar-benar keterlaluan, ya. Rahmat tersenyum. Lumayan. Rini memukul lengannya pelan. Jangan diingat terus. Kamu yang bahas. Rini tertawa. Kemudian wajahnya berubah lebih serius. Mat. Iya? Terima kasih. Untuk apa? Karena waktu aku menghina kamu, kamu punya semua alasan untuk mempermalukan aku balik. Rahmat diam. Tapi kamu nggak lakukan. Rahmat melihat halaman masjid. Kalau saya membalas penghinaan dengan penghinaan, apa bedanya saya? Rini mengangguk pelan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berjalan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan masyarakat desa. Rini tetap menjadi wanita modern dan modis. Ia tetap bekerja. Ia tetap menyukai pakaian bagus. Namun ada satu hal yang benar-benar berubah. Cara ia melihat manusia. Rini mulai aktif membantu program pendidikan anak-anak desa. Ia juga menggunakan sebagian keuntungan bisnisnya untuk memperbaiki fasilitas masjid dan mendukung usaha kecil masyarakat. Rahmat tetap menjadi CEO Rahmat Group. Namun setiap akhir pekan, ia masih datang ke masjid. Masih duduk bersama anak-anak. Masih mengajarkan Al-Quran. Motor tua peninggalan ibunya juga tetap tersimpan. Suatu sore, seorang anak bertanya kepadanya. Pak Rahmat, katanya Bapak orang kaya? Rahmat tersenyum. Siapa bilang? Ibu saya. Anak-anak tertawa. Rini yang berdiri tidak jauh dari sana ikut tersenyum. Rahmat berkata, kalau punya banyak uang tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, belum tentu itu kekayaan. Rini menatap suaminya. Kini ia benar-benar memahami kalimat tersebut. Dulu, ia melihat Rahmat sebagai pria miskin yang tidak pantas berdiri sejajar dengannya. Sekarang ia sadar. Yang menentukan tinggi rendah seseorang bukan pakaian, kendaraan, rumah, atau jabatan. Tetapi sikapnya ketika memiliki kesempatan untuk merendahkan orang lain. Dan dari semua hal yang dimiliki Rahmat, ternyata kekayaan terbesar pria itu bukan perusahaan, gedung, atau uang. Melainkan hati yang tidak berubah ketika dunia menempatkannya di posisi paling tinggi. Rini tersenyum melihat Rahmat dikelilingi anak-anak. Pria sederhana yang pernah ia hina di depan masyarakat itu kini menjadi suaminya. Seorang guru ngaji. Seorang pemimpin. Dan seorang CEO yang dikenal sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Bandung. Takdir telah mempertemukan mereka dengan cara yang tidak indah. Namun justru dari penghinaan, kesalahan, dan penyesalan itulah Rini belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh seluruh kemewahan dalam hidupnya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kita belum mengetahui siapa dirinya. Sebab terkadang, orang yang terlihat paling sederhana justru sedang memilih untuk tidak menunjukkan seberapa tinggi kedudukannya. Demikian kisah Rahmat dan Rini. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi tentang pentingnya menghargai setiap orang, tidak mudah menilai seseorang dari penampilan, serta belajar memperbaiki diri ketika menyadari sebuah kesalahan.
Kisah ini sepenuhnya merupakan cerita fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan menyampaikan pesan moral. Nama tokoh, tempat, perusahaan, kejadian, serta seluruh peristiwa dalam cerita ini merupakan bagian dari cerita dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan individu atau kejadian nyata. Semoga hikmah dari cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga sikap, menghormati sesama, dan tidak meremehkan siapapun. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir.